Halo Mas Putro. Cek, halo Mbak Wulan, selamat pagi. Selamat pagi. Cek, Pagi. nggak usah dimatiin kameranya yuk Mas Putro. Buka wae kamera nih. Suaranya Pak Daru kedengeran toh Mas? Dengeran. Oke, nggak usah dimatiin kameranya, biar gitu wae. Yuk Mbak Wulan, dibuka kameranya. Mbak Wulan. Kita mulai kurang lebih 5 menit lagi. Biar ada beberapa yang gabung lagi mungkin. Halo Mas Kavi. Wah, terdengar suaraku Mas Kavi? Yuk yang lain dibuka dulu kameranya semua yuk. Sama Pak Daru mau ngecek. Selamat pagi Pak Daru. Halo Mas Bangun, selamat pagi. Suaranya Pak Daru terdengar toh? Halo, halo. Suaranya Pak Daru terdengar kan? Terdengar. Oke, oke. Terdengar. Diklat. Weh, kemulan. Kasih. Yuk, sebelumnya selamat pagi semuanya. Marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi tentang pecahan. Kita akan belajar tentang soal cerita. Soal cerita yang berhubungan dengan pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar cara mengubah pecahan menjadi beberapa bentuk yang lain. Kemarin kalian sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalian sudah belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalian sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sudah belajar juga tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang soal cerita yang berhubungan tentang pecahan. Nah, ini pun materi ini pun dulu di kelas 4 sebenarnya sudah kalian pelajari. Nah, maka
Ini sifatnya hanya mengulang pelajaran yang lalu. Oke. Contohnya Pak Daru akan share screen terlebih dahulu. Oke. Muncul gambar di layar kalian? Mbak Wulan? Muncul. Oke. Muncul. Ada, Pak. Siap. Nanti akan ada video. Nanti kalian lihat. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngecek suara terlebih dahulu. Suaranya tadi muncul di video? Muncul, Pak. Oke. Nah, kita akan lihat video, nanti akan ada soal, kita akan bahas bareng-bareng dari video tersebut. Jumpa lagi dengan Ibu Wulan di kelas matematika. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan soal cerita perkalian pecahan, di mana materi ini merupakan materi di kelas 5 sekolah dasar. Nah, anak-anak, dalam video ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita perkalian pecahan. Mohon kalian simak baik-baik ya sampai video ini selesai. Nah, sahabat berprestasi, sekarang Ibu akan menjelaskan soal pertama. Nah, Ibu akan bacakan soalnya ya. Seorang anak dapat menghabiskan susu rata-rata sebanyak 3/4 liter setiap harinya. Berapa liter susu yang dapat dihabiskan anak tersebut dalam 1 minggu? Soalnya tadi ini. Seorang anak dapat menghabiskan susu rata-rata sebanyak 3/4 liter setiap harinya. Pertanyaannya, berapa liter susu yang dapat dihabiskan anak tersebut dalam 1 minggu? Nah, jadi tak terangkan terlebih dahulu, kunci dari soal cerita adalah kalian memahami terlebih dahulu maksud dari pertanyaannya. Yuk, yang lain tolong di-mute dulu semua. Fokus dulu belajar. Tak terangkan terlebih dahulu, tak ulang. Jadi, sekali lagi, kunci dari mengerjakan soal cerita adalah kalian paham terlebih dahulu maksud dari soal tersebut. Kalian pahami dulu. Iki perlu mbok tambah, mbok kurang, mbok kali, atau mbok bagi. Tolong pahami terlebih dahulu. Nah, di situ disebutkan bahwa rata-rata anak dalam 1 hari dia menghabiskan 3/4 liter. Nah, pertanyaannya kalau 1 minggu dia habis berapa liter? Pertanyaannya kan seperti itu. Nek kue saya bingung, contoh Mbak Sisi mana? Yuk Mbak Sisi dibuka mic-nya Mbak Sisi. Iya, Pak. Nah, misalkan sih kue nek bingung soal iki. Kalau kamu minum 1 gelas air sehari dalam waktu 1 minggu, Mbak Sisi minum berapa gelas air? Minum 6 gelas biasanya. Kalau satu minggu ada berapa hari coba? 1 minggu ada berapa hari dulu coba? 1 minggu ada 7 hari. Kalau 1 harinya Mbak Sisi minum 1 gelas air, maka kalau 7 hari berapa gelas? 7. Ada 7, bukan ada 6. 7 didapat dari mana? Dari 1 dikali 7. Nah, dipahami dulu. Nah, maka sama dengan yang ada di sini. Kalau 1 hari dia minumnya 3/4 liter air, maka nek 1 minggu dia minum berapa? Yo sama kayak tadi.
kalian cukup mengalihkannya. 3/4 dikali 7. Nah, sekarang contoh. Sebanyak 3/4 liter setiap harinya. Berapa liter susu yang dapat dihabiskan anak tersebut dalam 1 minggu? Nah, sahabat berprestasi, Ini Ibu pembahasannya. akan memberikan penjelasan bagaimana cara menjawab soal cerita tersebut. Di mana pada soal tersebut diketahui dalam sehari seorang anak dapat menghabiskan susu sebanyak 3/4 liter. Nah, dalam sehari ya. Kemudian yang ditanyakan berapa liter rata-rata susu yang dihabiskan dalam sehari. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Ada kata seminggu. Seminggu atau 1 minggu. Perhatikan yang dilingkari. Dilingkari itu artinya kalian harus perhatikan. Di situ yang dilingkari adalah kata-kata seminggu. Kalian harus perhatikan. Kalau di sini tadi yang dikatakan 3/4 ini liter per hari, sedangkan ini seminggu, kalian harus ganti terlebih dahulu. Kalian harus berpikir dulu, 1 minggu itu ada berapa hari? Oh, 1 minggu itu ada 7 hari. Maka ojo langsung mbok jawab sih. Gitu loh. Jadi kalian harus ingat dulu dalam 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Maka yang ditanyakan adalah berapa rata-rata susu yang dihabiskan anak tersebut dalam 7 hari. Dapat dipahami ya soalnya? Kemudian kita kerjakan yuk. 3/4 dikali 7. Di mana? Oke. Ini perkalian pecahan. Tolong diingat perkalian pecahan. Perkalian pecahan iki cara mengerjakan sing paling gampang. Kok bisa cara perkalian itu paling gampang? Yo gampang. 3/4 dikali 7. Tinggal atas dikali atas, bawah dikali bawah. 3 dikali 7 berapa? Mas Putro di Mas Putro. Mas Putro. 21, Pak. Oh ya, 21 per 4 dikali, tadi kan Pak Daru bilang atas dikali atas, bawah dikali bawah. Diingat, bawahnya di sini kan nggak ada angka. Maka kalian nggak boleh mengalihkan 4 dikali 7, nggak boleh. 4 dikalikannya dengan nggak ada angka, maka dianggap dikali 1. 4 kali 1 berapa? Oh, 4. Jadi nanti jawabannya kita cek. Apakah jawabannya nanti 21/4? Lihat. Soal ini yang dimaksud adalah dalam sehari anak tersebut menghabiskan susu sebanyak 3/4 liter. Nah, yang ditanyakan dalam 7 hari anak tersebut menghabiskan berapa liter susu. Nah, jadi kalimat matematikanya adalah 3/4 dikali 7. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan cara penyelesaian. 3/4 sudah pecahan sederhana ya anak-anak, jadi tetap tidak berubah. Nah, kemudian 7 merupakan bilangan cacah yang harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai ya, di mana angka ini sudah sederhana. Jadi tidak perlu kita kerjakan menggunakan cara cepat. Kita langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebutnya. Nah, anak-anak, 3 dikali 7 sama dengan 21. Kemudian 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Nah, anak-anak, 21/4 merupakan pecahan belum sederhana karena pembilangnya. Nah, kalau hasilnya 21/4, apakah jawaban itu sudah selesai? Jawabannya sudah sakjane. Perkalian itu wis rampung. Tetapi kalian mesti ingat bahwa pecahan itu jenisnya ada macam-macam. Kalau misalkan tidak ditentukan apakah itu harus sederhana, apakah harus menjadi bentuk pecahan biasa, atau menjadi bentuk pecahan desimal, maka ketika kalian mengerjakan cukup selesai sampai di sini pun tidak apa-apa. Tetapi jika di materi atau di soal ditentukan, diminta untuk mengubah jadi pecahan biasa.
diminta untuk mengubah jadi pecahan campuran. Maka 21/4 kudu mbok ubah jadi pecahan campuran. Carane sing piye? Kayak yang lalu. Pokoknya seminggu ini kita akan fokus belajar matematika untuk mengulang materi yang lalu. Tak terangke lagi, ndak lupa. 21/4 ubahan pecahan campuran bisa. Ingat, ciri pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah angka pembilangnya lebih besar. Diingat-ingat, tidak semua pecahan bisa diubah menjadi pecahan campuran. Hanya pecahan-pecahan yang pembilangnya lebih besar yang bisa diubah jadi pecahan campuran. Pembilang itu yang mana toh? Pembilang itu adalah angka yang ada di atas. Kalau angka yang ada di atas ini lebih besar, maka bisa diubah jadi pecahan campuran. Kalau angka yang ada di atas ini lebih kecil, tidak bisa diubah jadi pecahan campuran. Eling-eling. Nek dhuwur luwih gede, iso didadekke campuran. Nek dhuwur luwih cilik, tidak bisa diubah jadi campuran. Sampai situ dulu, ada yang mau tanya enggak? Ada, Pak. Piye sih? Bagaimana cara mengubah pecahan menjadi pecahan campuran? Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, Pak Daru 1 minggu kalau enggak 2 minggu yang lalu sudah nerangke. Videonya masih ada enggak? Wes tak share video juga, mbok download apa udah kehapus? Nek udah kehapus nanti tak kirim lagi. Dan besok kita akan belajar itu lagi. Pokoknya seminggu ini kita akan fokus belajar matematika. Videonya download ya ora aja. Kemarin nggak sengaja kehapus, Pak. Oh, enggak apa-apa. Karena ya memang mungkin karena pembelajaran online seperti ini, nek misalkan Pak Daru share video, nggak bisa terlalu lama ada di HP karena kaitannya dengan memori dan sebagainya ya. Nah, pokoknya nggak usah khawatir. Intinya seperti ini. Nanti Pak Daru akan share lagi, kalian bisa lihat lagi, dan besok kita akan belajar lagi seperti ini. Di tengah-tengah pelajaran Pak Daru, di tengah-tengah video Pak Daru akan pahamkan lagi, terangke lagi. Tapi diingat-ingat konsepnya yang harus kalian pahami, yang tadi, pecahan campuran yang bisa diubah kalau angka yang atas lebih besar, dieling-eling. Atau angka 21 itu lebih besar daripada penyebutnya. Maka yang harus kita lakukan adalah merubah pecahan ini menjadi sempurna. Ya, caranya adalah Caranya adalah 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 21. Di situ ada tulisan 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 21. Konsep dari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal sakjane adalah dengan pembagian. Cara pembagian itu maksudnya 21 dibagi 4 itu berapa toh? Yang paling mendekati. 4 kali berapa 4 yang hasilnya kali 5, mendekati? Pak, 20. Nah, maka tadi Mbak Sisi jawab 4 kali 5 Pak, jawabannya 20. Maka nanti angka yang ada di sini di depannya sing tulisannya gede dewe engko mesti angka 5 seperti itu. Nah, cukup mudah ya anak-anak. Loh, muncul angka 5. Kita kalikan ya. Angka 5 dikali dengan 4, maka hasilnya adalah 20. Nah, 5 dikali 4 hasilnya 20. Diingat-ingat, cari yang paling mendekati, tapi tidak boleh melebihi. 4 dikali 6 sakjane ya mendekati. 4 dikali 6 kan jawabannya 24. Tapi kalau 24 sama 21 ini kan melebihi, maka nggak boleh. Ingat-ingat, cari yang paling mendekati, tapi tidak boleh melebihi. Jawabannya 5. Lanjut. Kemudian kita kurangkan menjadi 21 dikurang 20 hasilnya 1. Dan penyebutnya adalah 4. Nah,
Angka 1 ini didapat dari mana? Didapat dari selisih. Turahane. 5 kali 4 tadi 20. Selisihnya berapa? Oh, selisih 1. Taruh atasnya. Terus bawahnya diisi apa, Pak? Bawahnya melu-melu soale. Kalau soale 4, maka bawahnya juga 4. Seperti itu. Oke, lanjut. Didapatkan hasil perkalian rata-rata sebanyak 5/1/4 liter dalam seminggu. Nah, anak-anak, penjelasan tersebut merupakan penjelasan nomor 1. Semoga dapat dipahami ya. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bacakan soalnya ya. Nah, ini sama, yuk. Tak bacakan. Sultan bekerja mengendarai motor menuju kantornya. Rata-rata motornya menghabiskan 2/3/5 liter dalam seharinya. Pertanyaannya, berapa liter bensin yang Sultan butuhkan dalam 5 hari kerja menuju kantornya? Nah, ini caranya garap dikali po dibagi. Kalau 1 hari dia butuh 2/3/5 liter, kalau 5 hari dia butuh berapa liter? Ini dikali po dibagi. Dikali. Dikali kayak tadi sama persis, tapi diingat yang berbeda di sini pecahannya pecahan campuran. Kalau tadi kan pecahan biasa, di sini pecahannya pecahan campuran. Hati-hati. Yuk, lihat Sultan caranya. bekerja mengendarai motor menuju kantornya. Rata-rata motornya menghabiskan sebanyak 2/3/5 liter dalam seharinya. Berapa liter bensin yang Sultan butuhkan dalam 5 hari kerja menuju kantornya? Yuk anak-anak, Ibu akan menjelaskan cara menjawabnya ya. Diketahui, motor Sultan menghabiskan rata-rata 2/3/5 liter bensin dalam sehari. Yang ditanyakan, berapa liter rata-rata bensin yang dibutuhkan Sultan dalam 5 hari? Nah, anak-anak, tipe soal yang kedua ini hampir mirip dengan tipe soal yang pertama, di mana kita harus mencari berapa liter bensin yang dibutuhkan Sultan dalam waktu 5 hari. Maka kalimat matematikanya adalah 2/3/5 dikali 5. Nah, 5 ini merupakan hari, banyaknya hari yang... Oke. 5 itu disebutkan tadi banyaknya hari. Diingat-ingat. Kalian tidak bisa mengalihkan pecahan ini secara langsung kayak tadi. Kenapa? Kalau tadi bentuk pecahannya pecahan biasa. Kalau yang ini pecahannya kan pecahan campuran. Maka cara mengerjakannya, kalian harus ubah terlebih dahulu pecahan di campuran ini menjadi pecahan biasa. Carane piye? Ada angka 5 kali 2 tambah 3, Pak. Pinter. Angka sing gede tulisane dikalikan angka yang bawah penyebutnya. 2 dikali 5. Jawabannya berapa? Oh, 10. 10, Pak. 10. Hasilnya, ya. 13, Pak. Hasilnya tambah ke atasnya. 10 tambah 3, 13. Per melu-melu soale. Karena soale di bawahnya 5, maka pernya per 5. Seperti itu. Coba lihat. Jawabanmu bener kabeh. Itu 5 hari. Nah, kemudian anak-anak, 2/3/5 merupakan pecahan campuran, di mana yang telah Ibu jelaskan bahwa jika terdapat pecahan campuran dalam perkalian pecahan, maka pecahan campuran ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka 2/3/5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah itu, kalian 13 tadi udah per jawab 5. 13/5. Nah, selanjutnya bilangan cacat 5 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 5/5. Yuk, pertanyaannya, apakah angka 5 wajib diubah menjadi 5/1? Jawabannya tidak. Ini hanya untuk mempermudah kalian. Karena konsep perkalian pecahan tadi yang Pak Daru bilang,
atas kali atas, bawah kali bawah. Maka sekarang kalian tinggal mengalikan. Berapa kali berapa, Mas Putro? Dilihat Mas Putro, yuk jawab. Berapa kali berapa, Mas? Saya udah kayak gini. 1, Pak. Kok 1? Yang 3 apa 3. sih? 13 dikali berapa? 13 kali 5. 13 dikali 5. Hasilnya berapa? Jawabannya taruh sampingnya. Setelah itu 5 dikali 1 berapa? Hasilnya taruh di bawahnya sini. Oke. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita gunakan cara cepat, di mana kita harus melihat angka yang 13, ya, angka menyilang selanjutnya dan 5. Dimana dengan angka 5. Nah, selanjutnya 1 adalah 1. Nah, maka hasilnya ada. Oke. Nek kue bingung, Pak, kok ada coret-coret kuwi apa? Pak Daru tidak akan nerangke sik coret-coretan. Karena kue akan bingung. Mencoret-coret itu fungsinya untuk menyederhanakan pecahan. Tapi sekali lagi, Kuengko akan menghitung pakai cara yang tadi aja. Hasilnya akan sama. Kalian nggak usah dicoret-coret pun hasilnya akan sama. 13 dikali 5 hasilnya berapa? 65, tulis di sini. Pernya 5 dikali 1 hasilnya berapa? Jawabannya 5. Tulisannya sing bener aslinya jawabannya 65/5. Pak, lah kok ning nggon layar laptopnya Pak Daru jawabannya 13. Apakah sama? Jawabannya sama. 65/5 karo 13 itu sama. Kamu mesti ingat bahwa di dalam soal matematika, khususnya di dalam pecahan, ada beberapa pecahan yang angkanya berbeda tetapi nilainya sama. Tadi di soal itu bisa menjadi angka 13 gara-garanya di sini loh. Dicoret-coret ini loh. Tapi nek coret-coret kita terangke sekarang, kalian mesti akan bingung. Sementara kalian tidak akan tak terangke coret-coretan. So, coret-coretannya kalau sudah diizinkan pertemuan tatap muka lah kayak tak ajari coret-coret seperti ini. Oke, yang penting kalian sudah paham dulu cara perkaliannya. Jadi dapat kita simpulkan 11 liter bensin untuk anak-anak. Soalnya ya, Pak Andi memiliki lahan. Nah, ini gabungan perkalian karo materi bangun datar. Materi bangun datar ini pelajaran kelas berapa ya? Kelas 3 Pak ya? Luas bangun. Kelas 4, Pak. Oh, kelas 4. Rumus. Tapi belum belajar yang pecahan itu. Nah, panjang kali lebar udah tetapi persegi panjang. Udah, Ya, Pak, tapi pecahannya udah, belum. Oke, sekarang tak bacakan soalnya. Pak Andi memiliki lahan kosong yang akan ditanami bibit cabai dengan ukuran panjang 62/5 meter dan lebar 24/8 meter. Pertanyaannya, berapa luas lahan milik Pak Andi yang akan ditanami bibit cabai? Jadi eneng tanah ukurannya persegi panjang, panjangnya segitu, lebarnya segitu. Kon goleki luase. Maka cara pertama ketika ada soal seperti ini, kue mesti ingat bangunnya apa dulu. Bangunnya apa dulu? Oh, bangunnya itu adalah bangun persegi panjang. Langkah kedua kue kudu ingat luas persegi panjang rumusnya apa dulu di kelas 4. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kalau sudah kue ingat bangunnya, sudah ingat rumus luase, maka kalian tinggal memasukkan angkanya. Angka yang ada di sini kalikan kayak 2 soal yang tadi. Sekarang cek. Yang akan ditanami bibit cabai milik Pak Andi yang akan divestasi, Ibu berikan tipsnya ya. Kalian lakukan adalah jawabnya ya. Diketahui 5 meter. Dan dari yang diketahui dalam soal, lah
lahan kosong milik Pak Andi. Anak-anak rumus mencari Kita cepat-cepat ke biar pada intinya dulu. dan lebarnya ada. Nah, tadi Pak Daru sudah bilang, harus pertama ingat rumus luas persegi panjang. Di kelas 4 sudah disebutkan tadi, katanya sudah diterangke. Luasnya panjang kali lebar. Adalah 2/4/8. Maka tinggal kita kalikan ya. 6 2/5 dikali 2/4/8. Oke. Karena panjangnya 6 2/5 masuk ke di situ. Karena lebarnya 2/4/8 masukkan di situ. Yo, ojo coret-coret layar. Kalau sudah mesti diingat lagi, dilihat lagi. Pecahannya di sini masih pecahan campuran. Tidak bisa kalian mengerjakan menggunakan pecahan campuran. Caranya piye? Kayak soal nomor 2. Ubah dulu menjadi pecahan biasa. Dua-duanya kalau sudah kalikan kayak tadi. Yuk, iki yang ikut Zoom siapa aja toh? Selain Mbak Sisi, Mas Putro. Yuk, Mas bangun yuk. Dibuka mic-nya. Apa, Pak? 6 2/5 ini ubah dari pecahan biasa, Mas bangun. Caranya ingat enggak? Ini kan pecahan campuran, Mas bangun. Lupa, Pak. Oke, yuk diingat-ingat, yuk. Tak ajari. Wait. Fokus. Cara mengubah pecahan biasa jadi pecahan campuran, pecahan campuran jadi pecahan biasa. Angka yang depan ini kalikan angka yang bawah. 6 dikali 5. Berapa? 30, Pak. 30. 6 kali 5 30. Nah, hasilnya tambahkan atasnya. Berapa? 30 tambah 2. 32, Pak. 32. Per piye? Melu-melu soale. Karena di sini soale per 5, maka nanti pernya per 5. Coba kita lihat. 32/5. Iya, Angka ini 32/5. merupakan pecahan campuran. Di mana dalam perkalian pecahan campuran harus pecahan biasa yaitu 32. Nah, ini yang kalian jawab tadi. Dapat 32/5 caranya kayak tadi. 6 dikali 5, 30. Hasilnya tambahkan atasnya. 32/5. Ingat, ini baru 1. Karena di sini panjangnya sudah diubah, lebarmu belum. Lebarmu juga sama. Harus mbok ubah dulu menjadi pecahan biasa. Carane piye? Kayak tadi. Angka siapa ya? Mas Jivan yuk, Mas Jivan. Buka mic-nya, buka kameranya yuk. Berapa kali berapa, Mas Jivan? Angka 2 dikalikan angka yang bawah. 2 dikali 8. Berapa, Mas Jivan? 16, Pak. 16. Hasilnya ini belum selesai. Tambahkan atasnya. 16 ditambah 4 berapa? 20. Pere melu-melu soale. Karena soalnya di sini 8, maka jawabannya juga 20/8. Dicek. Kemudian 2/4/8 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 20/8. Nah, anak-anak sampai sini. Nah, kalau di video ini kalian akan diajari cara coret-coret. Tapi sekali lagi, kowe nggak perlu mencoret-coretnya dulu, nggak bingung. Kecuali yang sudah diajari oleh orang tua kalian di rumah, beda cerita. Tapi ini enggak, yang belajar hanya sama Pak Daru, mending nggak usah dicoret-coret sih. Pak Daru, wes iso mengalihkan atas dikali atas, bawah kali bawah pun Pak Daru sudah seneng. Ingat-ingat, setelah sampai di sini, kalian cukup mengalihkan angka yang atas kalikan angka yang atas, angka yang bawah kalikan angka yang bawah. Jadi 32 kali 20 hasilnya berapa? Dihitung perkalian pada zaman kelas 3 kelas 4. Jawabannya 32 kali 20 itu berapa ya? 640. Pernya
5 dikali 8 pernya per 40. Tapi diingat, kalau kalian lihat video ini, hasilnya akan berbeda. Berbedanya gara-gara apa? Kayak tadi. Ini disederhanakan. Walaupun angkanya berbeda, jika kalian mengalikannya sama, maka pecahan tersebut tetap senilai. Kita selesaikan dengan cara cepat ya, di mana kita harus mencari angka yang minimal. 30 itu adalah Nah, itu. 8. Di mana Ini 32 dicoret-coret. dibagi 8 hasilnya Tujuan 10 mencoret-coret dan 5. ini adalah 20 menyederhanakan. dan 5 dapat kita bacanya adalah 1. 4 dikali 4 hasilnya adalah soal nomor 3, lahan kosong. Oke, perhatikan. Tadi kan jawabannya Pak Daru 640 per 40. Nah, nek ora percaya ditulis 640 per 40. Engko goleki nggo kalkulator HP-mu. Ngetike 640 dibagi 40. Tak jawabannya podo 16. Ini yang Pak Daru sebutkan. Di dalam matematika, pecahannya berbeda, tetapi jika kalian mengalikannya benar, mengalikannya tepat, maka hasilnya akan tetap senilai. Oke, jadi gini, Pak Daru akan stop share screen dulu. Oke, kita hari ini sudah belajar tentang soal cerita, tapi diingat soal cerita ini kita baru belajar tentang yang berhubungan dengan perkalian pecahan. Kita seminggu ini fokus belajar matematika. Tadi Mbak Sisi bilang agak lupa tentang mengubah pecahan menjadi pecahan biasa jadi pecahan apa ya tadi? Pecahan campuran. Kita akan ulang lagi belajarnya. Nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Pokoknya kita semua belajar bareng dan sebentar lagi kita akan tes di minggu depan. Hari Rabu besok, kalau tidak di hari Kamis, Pak Daru minta kedatangan kalian ke sekolah untuk ngambil ringkasan materi yang Pak Daru sudah bilang. Jadi gue nggak usah bingung. Ringkasan materinya gimana, Pak Daru sudah buatkan komplit 2 tema yang digunakan untuk bahan tes di hari Kamis besok. Rabu kalau nggak Kamis, kita lihat situasinya nanti. Pak Daru akan bagi jadwalnya, kalian akan mendapatkan print-printan materi yang bisa kalian gunakan untuk bahan pembelajaran buat kalian. Itu ya, tetap belajar, tetap dibaca-baca. Kalau Pak Daru share catatan, tetap dicatat, walaupun pada akhirnya Pak Daru di belakang akan tetap kasih ringkasan materi. Oke ya. Besok kita akan belajar lagi matematika tentang soal cerita lagi, tapi mungkin yang berhubungan dengan penjumlahan pengurangan pecahan. Seperti itu ya. Oke, pelajaran selesai hari ini. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, kalian bisa lanjutkan belajar sendiri ya.